warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan kelas MPIE 2018 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pembelajaran kali ini kelompok kami membahas tentang e-learning education. Pada pembahasan ini mencangkup mulai dari pengertian, tantangan sistem informasi di era globalisasi, manfaat, dampak, peluang, serta tantangannya. Untuk dapat memahami dari setiap poin-poin materi yang akan kami presentasikan, saya berharap kepada teman-teman semua agar dapat memperhatikan dari video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah, NIM akhir 63. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pertama mengenai pengertian e-learning education, ada juga e-business dan e-commerce. 3 poin tersebut merupakan macam-macam dari sarana teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang semakin maju membawa dampak baik juga dalam pengelolaan suatu organisasi, khususnya organisasi dalam bidang pendidikan ya. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 poin macam-macam teknologi sistem informasi. Yang pertama ini ada e-learning. E-learning education dapat diartikan sebagai suatu sistem pembelajaran di mana pembelajaran tersebut menggunakan media internet ataupun teknologi elektronik lainnya. Dalam proses pembelajarannya juga tidak harus tatap muka, dilakukan secara sistem online. E-learning ini secara umum juga pasti kita udah mengenal karena kita sebagai pelajar saat ini di masa pandemi ini memang benar-benar membutuhkan e-learning. Jadi adanya e-learning itu dapat membantu proses pembelajaran kita, walaupun kita tidak secara tatap muka, kita masih bisa melakukan proses pembelajaran secara online. Yang selanjutnya ada e-business. E-business ini merupakan suatu ilmu tentang dunia bisnis ya kalau secara umumnya. Tapi e-business ini adalah suatu ilmu di mana untuk mempengaruhi orang agar tertarik dengan suatu barang yang kita tawarkan. Nah, e-business ini bagaimana jika dikaitkan dengan pendidikan? Sangat berkaitan. Pendidikan dalam pengelolaannya itu membutuhkan ilmu e-business. Contohnya dari stakeholder di suatu lembaga pendidikan itu berusaha untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai nih, oh lembaga pendidikan itu udah dinilai berkualitas. Nah dari situ stakeholder lembaga pendidikan itu harus mempunyai ilmu e-business-nya, ilmu bagaimana cara membuat orang itu tertarik gitu. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce merupakan transaksi jual beli secara elektronik, di mana penjual dan pembeli itu melakukan transaksi itu tanpa harus ribet-ribet. Dengan adanya teknologi elektronik yang canggih, dia bisa dengan jarak jauh bisa melakukan transaksi secara online. Jika dikaitkan e-commerce dengan dunia pendidikan itu sangat berkaitan ya. Dalam pengelolaan segi keuangan dalam pendidikan itu membutuhkan e-commerce loh. Jadi contohnya dalam sistem pembayaran pendidikan kita nggak perlu repot-repot datang jauh-jauh ke sekolah, kita bisa melakukan transaksi itu secara online dengan cara transfer. Baik, itulah penjelasan dari beberapa pengertian e-learning education, ada e-business dan e-commerce dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan anggota kelompok kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Yuniarti dari kelompok 4 MK Sistem Informasi Manajemen. Saya di sini akan membahas makalah kelompok 4 yang berjudul Pengenalan Sistem Informasi. Baiklah, saya di sini akan membahas di poin B, yaitu tentang tantangan sistem informasi manajemen di era global manajemen e-learning.
Nah, di era global sekarang ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang pesat dan pastinya selalu mengalami kemajuan sesuai dengan pola pikir zaman dan perkembangan pola pikir manusia. Sistem informasi manajemen yang semakin berkembang saat ini juga mempunyai 3 tantangan di era globalisasi e-learning, yaitu yang pertama, pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan tumbuhnya ekonomi global. Yang kedua yaitu membangun sistem informasi yang multinasi dan integrasi. Maka bisnis harus membangun standar globalisasi hardware, software, dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindi Oktavia, NIM 3165. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu manfaat e-commerce dan dampak terhadap organisasi pendidikan masyarakat. Dengan semakin berkembang teknologi serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet, transaksi, penjualan dan pembelian pun juga banyak dilakukan secara online. Berikut ada beberapa manfaat yang diberikan bagi konsumen dengan adanya e-commerce. A. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Yang B. Konsumen dapat melihat berbagai produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. C. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Adanya e-commerce memiliki dampak tersendiri. Adanya kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada e-commerce sebagai berikut. A. Kelebihan e-commerce bagi penggunanya. Revenue stream, aliran pendapat baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemukan di sistem transaksi internasional. 2. Pelembarkan jangkauan atau global reach. Ketiga yaitu memperpendek waktu produksi. 4. Yaitu dapat meningkatkan market exposure atau bangsa pasar. Yang kelima yaitu menentukan biaya operasional. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang berjudul Pengenalan Sistem Informasi atau E-Learning Education. Di dalam makalah ini saya akan menjelaskan di bagian C, poin B, yaitu kekurangan. Kekurangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga atau gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan berbisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang ke rekening dia sendiri. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kehilangan ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja untuk menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Agustin. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Di era digital sekarang ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin sadar akan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Dalam perkembangan untuk menghadapi tantangan di era modern, lembaga pendidikan Islam menemukan berbagai macam problematika yang harus segera diselesaikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan Islam secara maksimal. Penggunaan sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi manajemen pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memiliki tujuan. 1. Memperkuat kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi alur informasi antar instansi yang saling berhubungan. 2.
memadukan seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikan secara ringkas dan menyeluruh. Ketiga, memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis dalam menyediakan informasi dan terpercaya. Dan yang keempat, mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan penyebaran informasi. Dari beberapa penjelasan di atas, kelompok kami dapat menganalisis bahwa sistem informasi manajemen mempunyai peluang yang besar bagi manajemen pendidikan, baik berbasis umum maupun Islam. Sistem informasi ini sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya pengelolaan yang baik bagi pendidikan.